satu pujiannya itu memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur untuk memulai aktivitas kita sekolah minggu ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kami benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, utuslah Roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Tetap semangat kan mengikuti streamingnya? Oke adik-adik, mari kita nyanyikan satu pujian
untuk Tuhan Yesus, yaitu hatiku penuh nyanyian. Adik-adik di rumah harus bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita ya. Semangat adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja sama Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Ku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilepas-lepas, minggu digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilepas-lepas, minggu digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalannya terdapat di Yohanes 20 ayat 29b. Kakak ulangin ya. Yohanes 20 ayat 29b. Sudah dapat adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan yaitu terdapat di Galatia 2 ayat 20. Kakak ulangi sekali lagi, Galatia 2 ayat 20. Untuk adik-adik semua tolong dikirimin ya video ayat hafalan kita ke grup masing-masing. Semangat! Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat
namun percaya. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Terima kasih. Ya. Yohanes 20 ayat 29b. Orang yang tidak dapat melihat namun percaya. Terima kasih. Shalom. 29b. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Terima kasih. Yohanes 20 ayat 29b. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Oke adik-adik, waktunya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan salah satu dari guru sekolah minggu kita. Sebelumnya, marilah kita menyanyikan satu pujian, yaitu Walau Tak Dapat Melihat. berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan melalui ibadah live streaming ini Tuhan. Tuhan, jadikan firman-Mu tonggak bagi anak-anak sekolah minggu kami untuk melaksanakan aktivitas mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan juga orang tua mereka kesehatan Tuhan, begitu juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu mereka Tuhan, berikan kami hikmah untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, segala dosa-dosa kami yang besar itu Tuhan, ampunilah Tuhan, agar tidak mencari terhalang segala rezeki yang akan Kau berikan kepada kami. Tuhan, segala doa dan permohonan kami ini, kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus
Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Temanya adalah percaya walau tidak melihat. Dibaca ya adik-adik di rumah, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah adik-adik, mari kita melihat animasi berikut ini. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Lukas 20 ayat 19 sampai 29. Ketika hari sudah malam, berkumpullah murid-murid dalam sebuah rumah. Rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus dalam rumah itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu semua." Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku di tangan dan di lambungnya kepada murid-murid. Dan murid-murid bersuka cita ketika melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa kalian semua akan menjadi berkat. Jangan pernah takut, Roh Kudus akan menyertai kalian semua. Tetapi salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Para murid memberitahukan bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan memasukkan jariku dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Pada 8 hari kemudian, semua murid juga berada dalam sebuah rumah. Dan rumah dalam keadaan terkunci. Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan mereka. Dan berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu ke sini, ke bekas paku, tangan dan lambungku." Lalu Thomas pun berkata, "Iya, sesungguhnya engkau adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit itu." Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, engkau memang sudah melihat aku dan percaya. Tetapi berbahagialah dan diberkatilah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tetapi percaya." Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, biarlah kita saat ini mau sama-sama belajar, mengingat Tuhan Yesus telah bangkit. Kita memang tidak melihat Tuhan Yesus bangkit, tapi kita mau percaya Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Ketika kita takut, ketika kita bingung, ketika kita tidak tahu apa-apa, Tuhan Yesus menjaga setiap kita. Biarlah kita mau bersuka cita, berbahagia. Karena firman Tuhan, Lukas pasal 20 ayat 29 berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita mau berbahagia, kita menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Saat ini anak-anak akan mendengarkan sebuah pujian. Biarlah pujian ini mengingatkan anak-anak bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan sungguh kita mau percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Tanda cintanya Tuhan.
Oke adik-adik, saatnya kita persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan hati yang ikhlas kepada Tuhan. Daripada itu, marilah kita menyanyikan satu pujian untuk persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita dengarkan nats pengantar persembahan yang terambil dari Ulangan bab 12 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban najarmu yang terpilih, yang kamu najarkan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin.
marilah sama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sama-sama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah akan selesai, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita